Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline dan berikut kami hadirkan informasi terkait dari sembuh dari COVID-19 ternyata bukan akhir bagi penyintas COVID-19. Ya, mereka masih harus berhadapan dengan menurunnya kondisi fisik yang bisa berujung pada risiko kesehatan mental atau post-traumatic stress disorder. Tidak jarang mereka masih dibayangi trauma hingga beberapa bulan pasca sembuh dari COVID-19. Ada beberapa gejala trauma yang dialami para penyintas COVID-19, mulai dari stres, depresi, kecemasan berlebih hingga brain fog atau pikiran berkabut. Oleh karena itu, terkadang penyintas COVID-19 masih membutuhkan pendampingan dari ahli. Berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, ada sebanyak 80% dari 182 hasil swab periksa mengalami gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Mereka ini tidak hanya dari para penyintas saja, namun baik yang bergejala berat dan juga sedang, tapi juga penyintas dengan gejala ringan dan tidak bergejala. Gangguan trauma yang dialami bisa mulai dari merasa sendirian, sulit berpikir, sering merasa lelah, gangguan tidur, hingga merasa sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Konsultasi dengan ahli sangat diperlukan, terutama bagi penyintas yang mengalami long COVID, baik secara fisik maupun mental. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh tentang stres pasca trauma pada penyintas COVID-19, kita sudah terhubung bersama dengan psikolog klinis personal growth, ada Radityo Hatibi. Halo, selamat siang Mas Radit. Apa kabar Mas? Selamat siang Mas Abdi, Mbak Gadis, kabar saya baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Mas. Amin. Dan pemirsa, kami juga undang Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 02158399100 untuk menanyakan langsung kepada Mas Radit terkait dengan permasalahan mental pasca mengalami COVID-19 atau mengalami, mungkin saudaranya juga ada yang mengalami gangguan secara mental. Kita langsung saja tanyakan kepada Mas Radit. Mas Radit, mengalami COVID-19 ini kan pandemi ini sungguh berat begitu ya, apalagi mereka-mereka yang penyintas, mereka-mereka yang mengalami sendiri kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kesendirian saat isolasi mandiri ini kan pasti merasa kesepian dan sebagainya. Sebetulnya trauma apa sih yang terjadi kepada para penyintas ini? Oke, jadi pada dasarnya sendiri trauma kan memang ketika seseorang dalam kondisi yang merasa mengancam, ya, terancam hidupnya, dan yang dihadapi oleh para penyintas ini adalah trauma-trauma yang berkaitan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Kalau berkaitan sama COVID berarti berkaitan sama isolasi mandiri, stigma dari masyarakat, kemudian dari penyakit itu sendiri juga jelas ketika yang mendapatkan perawatan yang mungkin benar-benar jadi teringat experience-nya itu mengganggu atau membuat kita merasa takut. Dan dari peristiwa itu akhirnya seseorang yang berhadapan dengan COVID itu jadi punya muatan emosi dan yang masuk ke dalam memori dia. Jadi pengalaman itu jadi sangat bermakna. Tapi tetap kembali lagi pada latar belakang mereka masing-masing. Mungkin ada yang memang sudah punya bawaan ya, gangguan, atau pada dasarnya memang pencemas atau punya riwayat di mana menggunakan narkoba seperti itu. Jadi semua tetap kembali lagi pada pengalaman masing-masing dari sebelumnya seperti itu. Karena ketika mengalami sesuatu yang bersifat traumatik, tidak selalu orang akhirnya mengalami perasaan trauma gitu. Berbeda-beda setiap orang. Jadi kembali ke pengalaman dan lingkungan sosial juga seperti itu. Baik, setiap orang beda-beda, kembali lagi ke pengalaman dia. Nah, ketika seseorang mengalami trauma begitu Mas Radit, apa yang pertama kali yang bisa dilakukan sebagai salah satu pertolongan pertama begitu? Dan tanda-tandanya apa sih Mas biasanya, kayak oh ini kategorinya trauma ringan, sedang, berat, itu tanda-tandanya yang paling mencolok itu apa Mas ketika kita mengalami trauma pasca COVID? Oke, mungkin saya mulai dari gejala-gejalanya dulu kali ya Mas Abdi ya, yang akan saya bahas. Jadi kalau seseorang mengalami trauma atau mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan itu, gejala-gejalanya bisa dilihat dari yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Abdi.
muncul ingatan-ingatan tentang pengalaman yang sebelumnya gitu ya, tanpa kadang-kadang ada yang pemicunya, kadang juga muncul begitu saja, sehingga jadinya jadi khawatir yang sangat luar biasa gitu ketika mungkin mendengar kata COVID saja atau mendengar berita-berita. Begitu juga ada juga yang sampai kesulitan untuk tidur, kemudian juga terganggu untuk konsentrasi dan jadi hipersensitif gitu. Jadi sedikit-sedikit yang berkaitan dengan kebersihan atau COVID jadi dia jadi lebih alarm tubuhnya jadi lebih aktif seperti itu. Dan kadang-kadang sampai ada perilaku-perilaku yang gegabah jadinya kurang merawat diri seperti itu. Nah, cuma untuk melihat dari hal tersebut mesti dilihat apakah berlangsung lebih dari 1 bulan dan juga tentunya perlu ada pendapat dari profesional. Kita nggak bisa judge sendiri. Tapi kalau kita mau coba lihat gejalanya apa aja, boleh kita coba sadari atau sadari keluarga kita dan kita ajak untuk bertemu dengan profesional seperti itu. Tapi kalau udah bertemu dengan orang-orang yang punya gejala-gejala ini, yang paling penting adalah memastikan bahwa mereka aman. Jadi kita tetap ada di sekitar mereka. Dan Baik. kemudian juga menunjukkan kehadiran kita supaya mereka yang merasa aman ini jadinya merasa tenang juga dan merasa terhubung dengan situasi sosial atau lingkungan sekitar. Nah, kalau kita udah terhubung sama orang-orang sekitar kita kan muncul juga adanya rasa harapan bahwa kita bisa kembali lagi seperti biasa. Seperti itu, Mas Ya, Aldi. sebelum kita menemui konsultasi dengan ahli, mungkin juga yang penting adalah dukungan dari sekitarnya ya, Mas, untuk Betul tetap sekali. mendengarkan, berada di sisinya dan kemudian hadir di situ. dari Support system itu tadi ya. lingkungan yang sangat juga Betul. dipentingkan Support ya. system. Mas, kita sudah tersambung dengan salah satu penelpon kita, ada Mbak Windy dari Bekasi. Silakan, selamat siang Mbak Windy. Iya, selamat siang. Silakan Mbak Silakan Windy ke pertanyaannya. Mas Radit. Oh ya, Selamat siang. ini dok, saya kan penyintas COVID sudah dari 3 bulan yang lalu. Tepatnya saya di bulan April kena COVID. Nah, terus kemarin itu sempat COVID-nya sempat sesak napas dan lain-lain. Dan sempat dirawat juga di rumah sakit. Nah, akhirnya setelah 14 hari saya dinyatakan negatif. Tapi mungkin saya kena long COVID gitu yang cepat lelah, kadang suka merasa sesak napas gitu. Nah, sebelumnya juga saya udah konsultasi juga setelah dinyatakan COVID negatif itu, saya konsultasi ke dokter paru. Dokter paru juga menyatakan paru-paru saya sudah aman, bersih gitu kan. Nah, sekarang ini juga semenjak COVID itu saya tuh ngerasa selalu was-was gitu, selalu ketakutan, kecemasan berlebihan gitu. Takut dari mulai takut terkena lagi sampai takut organ yang kena waktu itu kena COVID tidak balik lagi gitu. Ketakutannya tuh sangat-sangat berlebihan gitu loh dok, sampai saya tuh curiga sama orang yang datang ke rumah atau orang yang misalnya suami saya lagi kerja di luar terus datang ke rumah, dia beneran nggak kena COVID nggak ya dari luar gitu-gitu, sampai semua saya curigain terus gitu. Nah, itu kira-kira yang berlebihan seperti itu wajar nggak sih dok gitu? Maksudnya kenapa saya begini terlalu ketakutan berlebihan gitu loh dok? Baik, kita sudah tangkap pertanyaannya. Pertama. Baik, kita sudah terus, tangkap pertanyaannya Mbak Windy. Terima kasih, langsung saja Mas Radit. Oke, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu ke Mbak Windy, boleh ya? Mbak Windy masih terhubung kan ya? Iya, masih. Oke, ya Mbak Windy, kalau sampai sekarang apakah itu mempengaruhi keseharian Mbak Windy? Iya, mempengaruhi banget dok. Saya susah tidur. Malam tuh terus kadang keringat dingin gitu kalau udah saya dengar berita atau tiba-tiba saya lagi sendirian, itu kayak ketakutannya berlebihan, kayak keringat dingin, terus sesak napas gitu. Padahal saya udah ke dokter jantung, dokter paru, tapi nggak ada masalah gitu dengan pernapasan saya. Saturasi oksigen pun normal gitu, nggak ada yang salah gitu. Tapi kenapa itu tuh mengganggu gitu? Kecemasan itu mengganggu, sangat-sangat mengganggu gitu dok. Saya beraktivitas aja susah. Ya. Oke.
Baik Mbak Windy, akan saya jawab ya. Jadi yang dialami oleh Mbak Windy adalah memang rasa cemas yang luar biasa karena pengalaman yang mungkin Mbak Windy rasakan selama proses perawatan COVID itu jadinya sangat tidak menyenangkan dan jadi takut juga sama penyakitnya. Dan ketika hal itu terjadi secara fisik sudah diperiksa oleh dokter, ternyata tidak ada masalah dan ternyata buktinya bahwa paru-paru bersih, berarti ada kaitannya juga dengan kondisi emosional ya tadi. Mulai dari pikiran-pikiran tentang orang-orang sekitar jadi lebih waspada, terus jadi lebih gampang cemas dibanding sebelumnya. Nah, hal-hal yang seperti ini itu perlu dibantu dengan adanya melakukan hal-hal yang sifatnya kalau untuk diri sendiri dulu ya, self care. Misalnya mulai dari latihan pernafasan, kemudian membangun pola rutinitas hidup yang mungkin sehat dengan olahraga rutin karena itu juga membantu. Dan kemudian membuat rutinitas yang berkaitan sama hobi juga supaya kita bisa fokus sama hal-hal yang positif yang sekarang sebenarnya Mbak Windy sudah sehat dan bisa melakukan aktivitas itu. Hanya saja jika memang itu sulit sekali ditangani oleh diri sendiri, tidak ada salahnya untuk ke psikolog ataupun ke psikiater karena pasti capek rasanya itu jadi Mbak Windy ketika jadi sulit untuk tidur, jadi was-was sama orang lain gitu ya. Dan kalau sudah sampai benar-benar ya sulit untuk tidur dan mengganggu sekali dan tubuh rasanya lemas, saya sarankan untuk misalnya ke dokter untuk dapat obat supaya bisa istirahat itu juga bagus gitu. Tidak ada salahnya kok. Karena ketika baru menghadapi sesuatu yang traumatik, tidak ada salahnya untuk ketemu dengan orang yang profesional dan dibantu. Saya yakin kalau sudah bertemu dan berproses, nanti akan jadi lebih baik. Karena Mbak Windy sudah menyadari kondisinya, itu sudah hal yang positif, menyadari kondisi. Tapi kemudian mencari bantuan dan melakukan proses diberi bantuan itu akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Baik. Mbak Windy. Artinya jangan ragu untuk bertemu ke pihak profesional seperti ke psikolog atau ke psikiater untuk mengkomunikasikan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tadi Mas Radit, saya mau menanggapi terkait dengan adanya ketika kita langsung mendapatkan ataupun berubah kita lebih jaga-jaga diri gitu. Nah, apakah itu tergolong sebagai salah satu trauma atau lebih ke mawas diri? Artinya kita tidak mau lagi ketemu dengan orang banyak. Terus misalkan nih ada yang perilakunya langsung menyemprot-nyemprot gitu. Itu tergolong sebagai trauma atau bagaimana dan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekitarnya? Ya, jadi trauma sendiri itu ada yang sifatnya jadinya tidak baik atau negatif, ada juga yang membuat kita jadi growth, jadi berkembang juga. Nah, kembali ke pemaknaannya. Ketika kita cemas dan semprot-semprot adalah karena memang kita takut gitu dan jadinya perilaku itu berlebihan, itu menjadi sesuatu yang kurang baik karena dasarnya adalah kita cemas. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman dan membuat semprot-semprot itu pemaknaannya sebagai hidup yang sehat, hidup yang bersih, itu menjadi sesuatu yang positif. Jadi kembali ke pemaknaan kita terhadap perilaku kita juga. Seperti itu, Mas Abdi. Baik Mas Radit, kita tahan dulu, nanti kita akan sambung lagi dan kami juga masih mengajak Anda pemirsa untuk langsung menanyakan ke Mas Radit, psikolog, langsung untuk melihat atau menanyakan langsung terkait dengan permasalahan mental setelah mengalami COVID-19. Usai jeda kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali di Newsline pemirsa dan kita akan melanjutkan perbincangan mengenai stres pasca penyintas COVID-19 bersama dengan psikolog Mas Radityo. Namun sebelum itu kita langsung ke line penelpon dulu nih yang sudah berhasil masuk di line telepon kita di 021 583 99 100. Halo, selamat siang. Ada Ibu Tri dari Samarinda. Halo, selamat siang Ibu Tri. Ya, selamat siang. Baik, silakan Ibu Tri pertanyaannya untuk Mas Radit. Ya, saya dari Samarinda, Pak, keluarga dari pasien COVID. Saat ini adik saya sedang diisolasi. Ya, Sedang pertanyaannya diisolasi, Ibu. sementara dia juga kena sakit jantung. Nah, tadi ada telepon katanya bertanya, habis keluar dari rumah sakit harus isolasi di mana gitu. Sementara keluarga yang lain itu nggak ada yang berani, saya pun juga takut mendekat. Padahal menurut keterangan dokter tadi kan harus ada pemulihan mental, berarti kan butuh pendampingan. Lalu saya harus bagaimana menyikapi ini dok, untuk pemulihan mental dia supaya mereka segera pulih kesehatannya dan mentalnya itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tri dari Samarinda, Kalimantan Timur atas pertanyaannya. Silakan Mas Radit untuk jawabannya. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Tri ya.
Jadi ini kondisi-kondisi yang biasa dilematis dialami oleh keluarga ya. Mau mendampingi supaya keluarga juga tetap sehat mental, secara emosional juga, tapi juga kita sendiri pengen menjaga diri kita sendiri dan itu hal yang wajar. Jadi kembali lagi kita lihat apa faktor-faktor protektif apa atau yang bisa menjaga diri kita, apa yang bisa dilakukan di masa isolasi itu. Pertama memang perlu mencari tempat yang memang aman dan nyaman untuk si pasien yang juga akan isolasi. Ya, jadi karena tempat yang nyaman dan aman itu penting banget juga untuk pemulihan mental. Ya, entah dekat dengan keluarga walaupun memang di situ prosesnya ada jarak dan ada protokol kesehatan yang ketat, atau juga merasa dekat dengan di zaman sekarang ini berarti dengan media sosial ya, gitu. Jadi ketika memang berjarak sama keluarga dari masa isolasi, kita bisa buat pola interaksi komunikasi yang memang sekarang lagi ngetren di masa pandemi, yaitu lewat video call, lewat bisa aplikasi telekonferensi yang bareng-bareng seperti itu. Jadi dibuat rutinitas sehingga dia tidak merasa sendirian, di mana orang-orang sekitarnya dia tuh tetap akan mau menghubungi dia kok, tapi memang dengan cara yang berbeda gitu. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk menjaga satu sama lain dulu, seperti itu. Jadi intinya tunjukkan bahwa keluarga tetap mendukung walaupun caranya berbeda dan kita menunjukkan inisiatif seperti itu. Baik. Oke, baik. Intinya perhatian ya, perhatian lewat apapun bisa gitu, lewat video call, lewat teks, atau lewat kiriman makanan dan perhatian-perhatian Dukungan lainnya. begitu ya yang diberikan. Betul. Tapi Mas Betul, Radit, betul sekali. berkaca dari kasusnya Ibu Tri tadi, ketika keluarga memberikan pendampingan, ini apa saja yang mungkin bisa diperhatikan? Apakah keluarga ini juga harus menjadi pendengar yang baik atau juga turut memberikan saran ketika penyintas ini bertanya atau curhat begitu tentang hal-hal yang mereka alami? Apa yang bisa diperhatikan dari pihak keluarga yang mendampingi? Iya, baik. Yang pertama menjadi pendengar yang baik dulu ya, karena ketika baru mengalami peristiwa yang traumatik, itu begitu banyak hal-hal yang dipikirkan, dirasakan yang mungkin belum sempat tersampaikan gitu. Dan ketika ada yang bercerita, kita jangan langsung mengarah ke hal-hal yang memberikan dukungan yang positif. Ya udah nggak apa-apa, toh sekarang udah sehat gitu ya. Jadinya itu memblok kesempatan dia untuk cerita lebih lagi. Kita bisa bilang, oh ya, bahwa itu tuh sesuatu yang berat ya, kamu bisa kok cerita lagi sama aku gitu. Jadi kita terima perasaan-perasaan negatifnya, kita terima dulu gitu, kita akui bahwa dia bisa merasakan perasaan itu. Baru kemudian kita temanin untuk rutinitas apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi perasaannya. Jadi dipahami dulu perasaannya, diterima, baru kemudian kita arahkan untuk kegiatan yang positif. Seperti Baik, itu. harus didengarkan baik-baik dahulu, baru kemudian memberikan saran ketika memang dibutuhkan dan ia ingin menerima saran, begitu ya Mas Radit. Dan Mas Iya, Radit, dan mungkin baik, satu ya. hal lagi sih, tidak memaksakan untuk bercerita, itu paling penting. Gitu. Ya. Jangan Jadi biarkan dipaksakan mereka untuk bercerita bercerita, ketika Baik. ketika mereka Mas mau. Radit, kita juga ada penelpon berikutnya, ada Eva dari Jakarta. Selamat siang, Ibu Eva, silahkan. Oh iya, selamat siang. Siang, Pak. Saya Eva. Jadi saya sudah 2 kali kena COVID. Nah, di sini saya terakhir saya kena kan Februari, jadi sembuh di sekitar akhir Februari. Nah, pada bulan Juni itu tuh puncaknya saya ketika saya merasa seperti apa ya, long COVID, karena saya merasa saya tuh sampai demam, saya sampai meriang, sakit. Tapi saya ketika saya swab saya negatif, dan itu masih sering sampai sekarang gitu. Jadi kadang-kadang saya tiba-tiba sesak, tiba-tiba enggak, kadang-kadang meriang, kadang-kadang lidah saya tuh pahit seperti orang kena COVID, tapi ketika di swab tuh enggak gitu. Bagaimana seperti itu tuh? Karena ini jadi mengganggu, karena saya apalagi dengan keadaan di Jakarta yang COVID-nya tinggi, mendengar berita itu membuat saya tuh jadi apa ya, jadi takut gitu. Apakah saya bisa kena ketiga kalinya gitu? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eva dari Jakarta atas pertanyaannya. Silakan Mas Radit jawabannya. Ya, baik Bu Eva. Dari apa yang diceritakan oleh Bu Eva adalah pengalaman di mana seseorang memang jadinya punya kecurigaan dan juga kecemasan karena baru saja mengalami, apalagi di sini long COVID ya, rasanya habis kena lagi seperti itu ya, jadinya menumpuk semuanya. Nah, tapi ketika diperiksa ternyata tetap negatif. Berarti ini menunjukkan memang ada beban emosional yang mempengaruhi tubuh kita, karena emosi itu juga bisa mempengaruhi bagaimana tubuh kita, sistem imun kita juga seperti itu. Jadi ada yang namanya psikosomatis ya, di mana ketika terlalu banyak beban pikiran itu mempengaruhi
saraf-saraf dalam tubuh yang membuat tubuh kita jadinya berkomunikasi ke kita bahwa kita cemas. Jadinya muncul tadi, jadinya kalau yang ibu sebelumnya ada sesak nafas seperti itu. Kemudian juga muncul gejala-gejala lain yang kesannya kok ini seperti COVID lagi, kayak rasanya lidah tuh kok rasanya nggak kerasa kayak gitu. Ya. Jadi memang Mas, saran saya sih memang perlu konsultasi ke profesional, ke psikolog klinis juga supaya bisa teratasi. Karena kalau untuk sendirian ini jadinya agak melelahkan, jelas. Baik, harus segera cari bantuan ya. Mas, kalau tadi kita bicara stres pasca trauma pada penyintas COVID-19, tapi kita di masa pandemi ini juga merasakan banyak sekali kehilangan, banyak sekali tiba-tiba orang yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, meninggal dunia, kemudian ia pun tidak bisa mengantarkan karena dia sedang isolasi mandiri. Apa sebetulnya yang dirasakan mereka dan bagaimana caranya menanggulangi perasaan-perasaan grieving itu, Mas, di masa sulit ini? Oke, ya, jelas ketika kita kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga, itu kita harapannya bisa memproses proses kehilangannya itu ya. Tapi di masa COVID ini banyak situasi yang tidak terkendali dan tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita prediksi. Jadi kita kehilangan momentum untuk bisa memproses emosi-emosi yang muncul pada saat ada perasaan negatif ketika ada yang hilang, entah sedih, marah, kecewa. Nah, kalau biasanya ada yang sakit dan sifatnya itu sakitnya kita udah tahu dan kita bisa prediksi, itu kita bisa memproses diri kita, oke kita siap gitu ya. Tapi banyak sekali dari kasus COVID yang keluarga jadi nggak punya kesempatan untuk melakukan yang di bagian itu, sehingga ada bagian dari otak yang mengambil kendali, yaitu bagian disebut mungkin amigdala yang mengatur emosi. Jadinya tadi itu mungkin jadinya foggy, kita nggak bisa mikir gitu, nggak bisa fokus. Nah, ketika fase grieving ini memang di awal kita perlu ungkapan, kita keluarkan dulu perasaan-perasaan negatif kita ke sanak saudara dulu, jangan dipendam, disampaikan. Dan kemudian untuk bisa menerima itu menjadi lebih baik juga, setelah kita menerima kondisinya, kita perlu mulai coba kembali lagi ke rutinitas kita perlahan-lahan, tidak perlu memaksakan. Tetapi dengan menerima perasaan perlahan-lahan bahwa memang kita merasa sedih, itu tidak apa-apa kalau memang merasa sedih karena ini memang pengalaman yang tidak menyenangkan. Berikutnya kita tetap coba connect sama keluarga kita, dan mungkin tidak baik untuk sendirian, kita bisa bareng-bareng sama keluarga yang lain gitu ya, untuk biar bisa membangun suasana yang lebih positif gitu, suasana kebersamaan. Lagi-lagi orang yang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan itu butuh merasa aman, dan rasa aman bisa datang dari keluarga atau orang terdekat. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Radit. Ya, lagi-lagi rasa aman itu datang dari support system kita, orang-orang terdekat dan juga dukungan yang diberikan. Terima kasih Mas Radit sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasinya. Semoga bermanfaat bagi para penyintas COVID yang saat ini tengah mengalami trauma ya pasca COVID-19. Terima kasih Mas Radit.